Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah, Bunda Nunung. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti berbagai aktivitas. Dan kita awali untuk subuh ini dengan kajian subuh yang setiap hari kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi wasilah diturunkan rahmat, berkah, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya untuk hari ini karena hari kemarin ya ada yang bertanya tentang nyanyian dan musik, maka untuk hari ini akan dibahas mengenai hal itu ya, hukum bermusik, hukum bernyanyi. Walaupun saya sajikan yang boleh, membolehkan, juga yang mengharamkan, itu yang melarang mungkin akan sama-sama kita simak. Untuk itunya nanti tergantung kita mau mengambil pendapat yang mana. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini yang didiskusikan hari kemarin ya, karena tidak mungkin akan selesai didiskusi dalam waktu yang sebentar, bahwa bagaimana musik dan bernyanyi dalam perspektif Islam. Di sini ada berbagai pendapat, yang tentunya yang paling itu adalah yang membolehkan dan yang melarangnya. Nah, mungkin kita awali dari yang melarang dulu ya. Yang melarang dulu di sini bahwa kelompok-kelompok yang melarang tentang hal ini. Nah, mari kita simak bersama, nanti di akhir kita akan pelajari bagi kelompok-kelompok yang membolehkan. Ini bagi kelompok yang melarang, mereka mengutip pendapat dari perspektif Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang nyanyian, bagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW berbicara tentang nyanyian, kemudian para ulama salaf, kemudian 4 ulama mazhab, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat sebelum nanti yang membolehkan ya, karena memang kan diantara kita juga mungkin setiap itunya ya pastinya tidak terlepas dari hal ini ya. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini kita awali dari pendapatnya perspektif Al-Quran dulu. Walaupun ini kan ijtihad para ulama dalam menafsirkan, tentunya ada sesuatu yang berbeda ya antara ulama satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi kita awali dari yang melarang dulu, karena diantara kita pastinya ada kan yang setiap harinya masih senang gitu ya dengan musik-musik seperti itu ya, termasuk saya sendiri mungkin karena dekat dengan pabrik ya, tuh setiap hari itu terdengar gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa nyanyian itu, ini pendapat yang melarang ya, jangan itu dulu Bapak Ibu, jangan apa, nanti kita lihat bersama-sama kesimpulannya. Ini bagi yang melarang, mereka menyampaikan bahwa nyanyian itu adalah termasuk dari lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna di sini. Di surah Luqman ayat 6 sampai 7 mereka menyampaikan bahwa Allah berfirman ya, mereka menggunakan ayat ini bahwa dalam salah satu surah ya, di surah Luqman ayat 6 sampai 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar, ada yang masuk dulu.
sebentar ya. Ya Allah, ya macet Kak. Nah, ini bahwa nyanyian itu ya menurut ulama yang melarang adanya kita mendengarkan nyanyian, diantaranya di surah Luqman, menurut pendapat ulama yang di sana ada perkataan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan diantara manusia mayyashtari, ada yang menggunakan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna. Hadis itu perkataan, lahwan itu ya lahun, la'ibun walahun ya, sesuatu yang tidak berguna. Liyudilla, untuk menyesatkan manusia ya, ansabilillah, dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, wayattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu huzwa, olok-olokan ya, olok-olokan atau penghinaan. Ulaika, mereka itulah, lahum azabum muhin, bagi mereka adalah azab yang muhin, yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila tutla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, walla, dia berpaling, mustakbiron, menyombongkan diri, ka alam yasma'a, seolah-olah belum mendengarnya, ka'anna fi udhunaihi waqara, seakan-akan ada sumbatan di telinganya. Fabashirhu bi'azabin alim, maka berilah kabar gembira kepada orang itu dengan azab yang pedih. Nah, di sana Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya ya, di sini menyampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai lahwal hadis. Hadis itu tadi ucapannya, lahwan itu yang tidak berguna. Jadi lahwal hadis ini ada yang berpendapat, berijtihad bahwa yang dimaksud lahwal hadis itu adalah nyanyian dan mendengarkan nyanyian. Nah, ini bagi kelompok yang melarang ya. Kemudian setelah itu ya, Ibnu Jarir menyampaikan beberapa ungkapan ya, pendapat dari para ulama salaf mengenai tafsir tersebut. Diantaranya dari Abu As-Soba Al-Bakri ya, beliau menyampaikan bahwa beliau yang mendengar dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud, ditanya. Nah, ini yang diantara yang menginterpretasi bahwa lahwal hadis itu adalah nyanyian, diantaranya dari Ibnu Mas'ud ya, bahwa beliau ditanya mengenai tafsir ayat Luqman ini ya. Kemudian beliau menyampaikan seperti ini. Ini kata Ibnu Mas'ud bahwa apa sih yang dimaksud dengan lahwal hadis? Nah, itu kan ditanya seperti itu ya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab. Nah, ini Ibnu Mas'ud menjawab ketika ditanya tafsir tentang lahwal hadis. Ini jawaban dari Ibnu Mas'ud ya, sahabat Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan lahwal hadis tadi adalah al-ghina, walladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha salasa marrat. Jadi yang dimaksud dengan lahwal hadis menurut pendapat Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan al-ghina, bahwa yang dimaksudnya itu adalah nyanyian. Walladzi la, beliau sampai bersumpah ya, walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tiada ilah sembah atau sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yuraddiduha salasa marrat. Beliau menyampaikannya 3 kali bahwa yang dimaksud lahwal hadis tadi adalah nyanyian. Jadi di antara manusia ada yang tadi ya, menggunakan nyanyian untuk liyudilla ansabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian disampaikan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan Qatadah. Dari Ibnu Abi Najih, Mujahid menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan lahwul hadis itu alatnya, alat musiknya ya, genderang, jadi bedug atau semacam genderang.
Kemudian Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa lahwal hadis itu, ini yang memperkuat pendapat ini ya, bahwa intinya segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik. Jadi lahwal hadis itu pokoknya ini beliau menyampaikannya secara umum. Pokoknya apapun yang bisa menyebabkan seseorang lalai dari berbuat baik, itulah lahwal hadis. Bisa berupa apa? Bisa berupa nyanyian atau permainan atau cerita-cerita bohong ya. Pokoknya dari setiap kemunkaran, seperti itu menurut Asy-Syaukani. Nah, kemudian Asy-Syaukani menukil dari Al-Qurtubi ya, yang menyampaikan tafsiran bahwa tafsir yang terbaik nih menurut Al-Qurtubi ini ya. Menurut Imam Al-Qurtubi bahwa tafsir terbaik dari makna lahwal hadis yang terdapat dalam surah Luqman ayat 6-7 itu adalah nyanyian. Nah, jadi ini adalah pendapat para sahabat dan para tabi'in. Nah, kemudian kan nanti ada kelompok lain yang membolehkan kan ya. Jadi kemudian di sini ketika ditanya bahwa tadi kan lahwal hadisnya di Al-Quran kan lahwal hadis kan, bukan nyanyian secara letterlek gitu. Ada yang mempertanyakan bahwa itu kan hanya penafsiran sahabat, itu kan hanya pendapat Ibnu Mas'ud, dan yang kedua adalah pendapat dari Mujahid ya. Bagaimana mungkin, ada yang menanyakan bagaimana mungkin bisa dijadikan hujah atau bisa dijadikan dalil. Nah, maka bagi ulama yang melarang tentang musik dan nyanyian ini, mereka menyampaikan bahwa cukup bagi mereka tafsiran sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujah. Bahkan tafsiran dari sahabat itu bisa dianggap sama dengan hadis derajatnya, maksudnya ya derajat marfu'nya yang sampai ke Nabi, maksudnya bukan hadis. Jadi derajat marfu'nya kan ada marfu, ada mauquf kan, yang sampai ke sahabat itu mauquf, yang marfu sampai ke Nabi. Nah, ini sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan, menafsirkan tentang lahwal hadis ini, beliau menyampaikan bahwa Al-Hakim Abdullah dalam tafsirnya Al-Mustadrak, sebentar ada yang masuk dulu. Nah, ini bahwa di sini ya menyampaikan bahwa seharusnya setiap orang yang haus ilmu ya, mengetahui bahwa tafsir sahabat ini kan para sahabat menyaksikan langsung bagaimana wahyu turun. Nah, ini menurut Bukhari Muslim dianggap ya sebagai perkataan Nabi. Nah, jadi pendapatnya seperti ini. Jadi untuk menguatkan bahwa kan itu mah hanya pendapat Ibnu Mas'ud sama Mujahid gitu ya, bahwa di sini juga pokoknya ini yang berpendapat mengenai penafsiran para sahabat juga terhadap suatu ayat itu statusnya sama dengan hadis marfu, hadis yang sampai pada Rasul. Sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa walaupun lahwal hadis tadi ditafsirkannya Al-Ghina oleh Ibnu Mas'ud, bahwa penafsiran sahabat itu ya lebih diutamakan penafsirannya daripada orang-orang yang setelah sahabat, misalnya kayak tabi'in atau tabi'in misalnya. Alasannya menurut Ibnu Qayyim, mereka adalah kelompok atau umat yang paling paham dengan maksud turunnya ayat ini ya, karena mereka menyaksikan, mereka masih hidup ya waktu itu dan menyaksikan bagaimana turunnya wahyu. Maka ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa lahwal hadis di sana adalah nyanyian, ini menurut kelompok yang melarang, bahwa itu adalah bisa dijadikan hujah. Nah, jadi nah kemudian disimpulkan bahwa memaknai lahwal hadis ya dengan nyanyian. Nah, ini menurut pendapat yang melarang ya, bahwa itu bisa diterima walaupun itu ya perkataan sahabat yang statusnya bisa sama dengan sabda Nabi. Nah, ini menurut yang ulama yang melarang. Kemudian yang alasan yang kedua, yang melarang nyanyian ya, yang melarang nyanyian dan alat-alat musik,
Orang-orang yang bernyanyi itu disebut samidun. Nah, dalam Al-Quran di surah An-Najm ayat 59 sampai 62 bahwa orang-orang yang bernyanyi itu disebutnya samidun, istilah dalam Al-Qur'annya. Nah ini diantaranya kita bacakan di surah An-Najm ayat 59 sampai 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Afamin hadzal haditsi ta'jabun, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu menertawakan, tidak menangis gitu ya, malah menertawakan, tidak menangis. Wa antum samidun, sedangkan kalian itu samidun. Fasjudu, bersujudlah lillah kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Allah. Nah, ini ada yang apa yang dimaksud dengan samidun? Nah, samidun itu adalah menurut salah satu pendapat bahwa makna samidun itu adalah bernyanyi. Ini samidun itu berasal dari bahasa orang Yaman ya. Mereka ketika menyuruh seseorang untuk bernyanyi itu ismudlana. Ismudlana itu adalah bernyanyilah bersama kami. Nah, ini pendapat diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Nah, ini dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, masih sahabat Rasulullah. Jadi Ikrimah menyampaikan bahwa mereka biasa mendengarkan Al-Quran, tapi mereka malah bernyanyi. Nah ini ya, jadi pendapat dari Ikrimah aneh gitu. Mereka itu biasa mendengarkan Al-Quran, namun mereka malah bernyanyi. Nah kemudian turunlah ayat ini, surah An-Najm, seperti yang saya bacakan tadi ya, yang ini bahwa afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nah, ini kesaksian dari Ikrimah karena beliau kan sahabat Nabi ya. Ikrimah bahwa aneh gitu, ada sahabat ya yang biasa mendengarkan Al-Qur'an namun mereka malah bernyanyi. Kemudian turunlah ayat ini yaitu surah An-Najm tadi. Nah, jadi dalam dua ayat ini tadi ya di surah sebelumnya di surah Luqman ya, surah Luqman dan surah An-Najm ini bahwa menurut pendapat yang melarang ya, mendengarkan nyanyian adalah sesuatu yang dicela dalam Al-Qur'an. Nah, itu ini. Kemudian kita lihat dari perkataan Nabi dalam hadisnya. Jadi dalam Qur'annya pendapat ulama yang melarang nyanyian ya, tadi berdasarkan surah Luqman, yaitu ada perkataan lahwal hadis bimakna al-gina ya tadi menurut Ibnu Mas'ud. Kemudian di surah yang terakhir disampaikan ada kalimat samidun. Samidun itu pendapat Ikrimah itu adalah nyanyian, maka disimpulkan dalam menurut Al-Quran bahwa nyanyian itu adalah sesuatu yang dicela. Kemudian kita lihat hadis-hadisnya bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW mengenai nyanyian. Ada hadis pertama dari Imam Bukhari bahwa bab yang tentang menghalalkan khamar ya dengan selain namanya. Nah ini riwayat dari Abu Amir atau Abu Malik Asy-Sya'ri ya, menceritakan bahwa dia tidak berdusta lalu menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Ini sabdanya ya. Nah kita kaji sama-sama. Nanti kesimpulannya terserah semuanya ya, apakah mau mengambil pendapat yang membolehkan atau kita ambil pelajaran dari keduanya sesungguhnya seperti apa ya. Nah ini bahwa layakunanna gitu ya, layakunanna la ya, la taukid sungguh, layakunanna sungguh benar-benar akan ada. Nah, ini udah taukidnya dua ya, ada la taukid, ada nun taukid. Nah, ini hadisnya layakunanna, nah, sungguh benar-benar akan ada min ummati dari kalangan umatku aqwamun suatu kaum yastahilluna mereka menghalalkan
Al-hiro, zina ya, zina menghalal. Jadi ini kata Nabi sudah memprediksi di masa yang akan datang itu, sungguh akan ada min umati, di antara umatku, aqwamun, sebuah kaum, yastahillun, mereka menghalalkan, al-hiro, zina, wal harir, sutra, wal khomro, dan khomar, wal ma'azib, dan alat musik. Nah ini walayan zilanna, nah walayan zilanna ya, dan sungguh akan turun gitu ya, akan turun akwamun, suatu kaum, ila janbi alamin yaruhu alaihim bisa rihatin lahum. Maksudnya itu layan zilan itu yaktihim. Jadi beberapa kelompok akan singgah di lereng gunung ya, di lereng gunung ya tadi, di lereng gunung apa dengan binatang ternak mereka ya. Kemudian yaktihim, datang kepada mereka, yakni siapa yang datang kepada mereka teh? Al fakir, seorang yang fakir, lihajatin, untuk suatu keperluan, fayaqulu, lalu mereka berkata, irji, pulang, irji ya, irji, pulang, ilaina ghadan, kesini lagi besok cenanya. Nah itu jadi ini hadisnya ya, bahwa nanti akan ada suatu kaum yang seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah menyuruh pulang ya kepada seorang fakir tadi, nah di sini kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka ya. Fayubayyituhumullah wa yadha'ul alam wa yamsahu akharin qiradatan wa hanazir ila yaumil qiyamah. Nah jadi kembali kamu ya esok hari. Nah setelah itu kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka ya, menimpakan gunung ya, wayadha'ul alam, menimpakan gunung, kemudian mengubah, nah ini mengubah ya, mengubah sebagian mereka menjadi kera, wayam sahu akharina qiradatan, mengubah yang mereka asalnya manusia menjadi kera, wahanazir, dan sebagian lagi menjadi babi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamah. Nah jadi ini ada sebuah dalil yang seperti ini. Nah disimpulkan ya bahwa benar-benar akan ada kelompok umatku ya, kata Nabi, nanti dia setelah Nabi meninggal ya, ada sekelompok yang akan menghalalkan berzina, menghalalkan sutra yang jelas-jelas sudah diharamkan ya, khamar, kemudian alat musik, maksudnya sutra itu untuk laki-laki kan diharamkan, dan beberapa kelompok orang akan singgah ya di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk keperluan, kemudian mereka mengatakan kembalilah kepada kami esok hari. Nah kemudian belum keburu seperti itu, Allah sudah mendatangkan siksaan kepada mereka ya, karena dosa-dosa yang mereka lakukan tadi yang menghalalkan itu, dan Allah menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai pada hari kiamat. Nah jika dikatakan menghalalkan musik itu, nah berarti musik itu haram. Nah jadi ulama menyampaikan bahwa dengan hadis tadi ya, dengan hadis ini, bahwa nanti itu kata Nabi bakal ada umatku yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan homer. Nah yang disebut ini ma'azib ya, alat-alat musik gitu ya. Nah ini karena disebutkan dalam hadis ini sesuatu yang jelas-jelas diharamkan semuanya, kayak zina haram kan, harir sutra haram kan untuk laki-laki, khamar juga haram, disandingkan ya ma'azib ini, alat-alat musik, dengan ini. Nah ada ya pendapat ulama menyampaikan berarti
nyanyian itu ya, menggunakan alat-alat musik itu di sini haram. Nah, ini menurut pendapat ulama yang melarang. Nah, hadis di atas tadi bahwa ini adalah sahih ya. Sahih ya, karena sahih dari riwayat Bukhari ya, bahwa Ibnu Taimiyah beliau ya memberikan pendapat, juga Ibnu Qayyim ya, bahwa hadis ini sahih gitu ya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyampaikan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Rajab juga sama ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, bahwa menyampaikan hadis tersebut sahih. Nah, sehingga para ulama yang melarang terhadap musik itu, nah menyimpulkannya berdasarkan hadis ini, musik itu adalah haram. Nah, di sini menurut, kan nanti ada kelompok lain ya, seperti Ibnu Hazm misalnya, beliau kan membolehkan. Imam Ibnu Hazm termasuk ulama yang membolehkan. Kemudian Imam Al-Ghazali juga termasuk ulama yang membolehkan. Mereka menyampaikan bahwa hadis tadi ada cacatnya gitu ya. Nah, ini menurut Ibnu Hazm, yang kelompok yang membolehkan nantinya sama Imam Al-Ghazali, bahwa beliau menyampaikan hadis itu adalah memiliki cacat sehingga mereka menghalalkan musik. Alasan Ibnu Hazm itu bahwa mereka mengatakan sanad hadis ini munqati' atau terputus, karena Bukhari tidak memausulkan ya sanadnya atau menyambungkan sanadnya. Tapi oleh kelompok yang mengharamkan disanggah. Mohon maaf ya, untuk hari ini agak-agak pusing ya pembahasannya, karena ini untuk Bunda ini kemarin nanya nih tentang musik dan nyanyian. Kita mudah-mudahan ya semuanya bisa dengan ketika kita pun misalkan minimalnya berhati-hati lah ya, berhati-hati misalkan ketika nanti mau mengambil pendapat yang mana, yang terpenting kita sudah tahu alasan-alasan mereka, begitu saja. Jadi ini Ibnu Qayyim mengatakan, karena tadi sama Ibnu Hazm ya disampaikan bahwa itu adalah munqati. Nah, ini dijawab lagi bahwa mereka menyanggah. Pertama, kita tahu siapa Imam Al-Bukhari, bahwa betul-betul bertemu dengan Hisham bin Ammar, dan beliau betul-betul mendengar langsung gitu dari Hisham gitu. Jadi Al-Bukhari itu mengatakan bahwa Hisham berkata. Jadi sama saja dengan perkataan Bukhari langsung itu dari Hisham gitu. Dari mana munqatinya nih, kata Ibnu Qayyim ya. Dari mana munqatinya? Karena Imam Bukhari langsung betul bertemu dengan Hisham bin Ammarnya gitu, langsung mendengar dari Hishamnya gitu. Jadi tidak munqati nih, kata kelompok Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, jika Bukhari belum pernah mendengar hadis dari Hisham, tentu Bukhari tidak akan mengatakan dengan lafaz jazm ya, dengan lafaz yang tegas. Jadi beliau mengatakan dengan lafaz jazm, sudah pasti bahwa beliau mendengar langsung dari Hisham. Nah, inilah yang paling mungkin ya, karena banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Hisham. Hisham itu adalah guru yang sangat masyhur ya. Adapun Bukhari adalah tidak mungkin tak melakukan tadlis ya, kecurangan atau periwayatan. Yang ketiga, Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang disebut dengan kitab Sahih ya, yang tentu saja bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Seandainya hadis tersebut tidak sahih menurut Bukhari, kenapa beliau memasukkan dalam kategori kitab Sahih Bukhari? Kemudian yang keempat, alasannya bahwa dalil tadi bisa dijadikan hujjah dan tidak munqati ya. Keempat, Al-Bukhari membawakan hadis ini secara mu'allaq, jadi yang di awal sanad ya. Jadi di bagian awal sanad ya ada yang terputus, namun di sini beliau menggunakan lafaz jazm. Pasti seperti dengan kata kola, yang artinya dia berkata ya, bukan dengan yurwa diriwayatkan atau yuzkaru disebutkan ya. Jadi jika Bukhari mengatakan dengan kola, kan tadi kola ya, kola Rasulullah, maka itu sama saja beliau mengatakan hadis tersebut disandarkan pada Rasulullah. Yang kelima, seandainya berbagai alasan tadi dibuang, hadis ini tetap sahih
dan bersambung karena dilihat dari jalur lainnya ada yang menguatkan hadis yang lain. Nah ini kan perdebatan. Oke, kata kelompok Ibnu Qayyim ya, kalau menganggapnya itu adalah munqati, tadi sudah dijawab alasan-alasannya. Dan seandainya kata Ibnu Qayyim bahwa alasan-alasan tadi dibuang, hadis ini memang tetap sahih gitu, karena dilihat juga ya, karena bersambung, dilihat dari jalur lainnya, bahwa ada sebuah hadis yang menguatkan tentang hadis tadi. Nah ini hadis yang kedua dari Abu Malik al-Asy'ari yang senada dengan yang tadi, bahwa la yashrabanna, ini pakai harfu taukid lagi ya, ini bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrabanna, la sungguh, yashrabanna benar-benar, sungguh benar-benar akan ada yang meminum, nasun ya, orang-orang min umati dari umatku, al khamra, meminum khamar. Nah jadi kata Rasulullah ini, sungguh akan ada dari umatku yang benar-benar meminum khamar, yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakan khamar itu dengan nama selainnya, jadi disarukan gitu ya, tidak secara tegas dinamakan khamar gitu. Kemudian yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, mereka dihibur dengan musik ya. Wal mughanniyat, mughanni, aghanna yughinnu, mughannin ya, ini biduanita ya. Wal mughanniyat, dan jadi sambil minum khamar, cek Nabi tanya, bakal ada nanti di kalangan umatku mereka meminum khamar, kemudian dihibur dengan musik, kemudian wal mughanniyat dengan alunan suara biduanita gitu ya. Yakhsifullah bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal hanazir. Nah, jadi Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi. Nah, kan bisa jadi dengan gempa, dengan apa gitu ya. Yakhsifu, Allah akan membenamkan bihim mereka al arda ke dalam bumi, wa yaj'alu, dan Allah akan mengubah ya, menjadikan minhum, mengubah bentuk mereka, al-qiradata menjadi kera, wal hanazir dan menjadi babi. Nah ini adalah peringatan dari Nabi ya, bahwa nanti di antara umat itu akan ada yang seperti itu gitu. Kemudian hadis ketiga mari kita simak bersama, bahwa hadis dari Nafi' ya, Maula Ibnu Umar ya, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan, Umaro ya, ini itu ketikannya ketukar ya, sebentar. Sami'a Ibnu Umaro, sebentar ada yang masuk dulu. Maaf ya, hari ini agak pusing ya pembahasannya. Pokoknya lah kita pahami saja bersama bahwa Ibnu Umar, Sami'a Ibnu Umar sauta zammarah. Jadi hadisnya ya, Sami'a Ibnu Umar, ini kata Nafi', Sami'a Ibnu Umar sauta zammarah. Ibnu Umar pernah mendengar ya suara seruling, kata Nafi'. Fawado'a isba'aihi fi uzunaihi. Nah, jadi ketika mendengar seruling itu ya, seruling seorang dari pengembala, fawado'a, maka ia menyimpan isba'aihi, kedua jarinya, fi uzunaihi, pada kedua telinganya. Jadi digambarkan sepertinya ya, jadi kedua jari dimasukkan ke dalam kedua telinganya, dipakai nutup telinganya. Wa adala rohilatahu anit toriq. Kemudian beliau berpindah karena nggak mau dengar seruling dari pengembala itu, jadi beliau pindah gitu ya, ke tempat yang lain. Wa huwa yaqulu, dan dia mengatakan seperti ini, ya Nafi', wahai Nafi', atas mau ya gitu ya, kamu masih mendengar suara tadi? Cenanya, masih terdengar nggak suara tadi? Fa'akulu, maka aku Nafi' menjawab, na'am, iya, aku masih mendengarnya, kata Nafi'.
Nah, kemudian selanjutnya qala ya, kata Ibnu Umar berkata, fayamdi hatta qultu. Ini saking nggak mau mendengarnya ya, subhanallah nih. Hari kita mahnya udah nggak tahu nanti nih di antara bapak ibu apakah mengambilnya yang membolehkan atau yang melarang ya. Yang terpenting lah ada kehati-hatian dari kita ya, jangan terlalu terlena dengan musik-musik itu gitu. Nah, kemudian di sana ya kita lanjutkan pada hadis yang lainnya bahwa yang barusan fayamdi hatta qultu la gitu ya. Maka dia berlalu ya sampai aku mengatakan la, sudah tidak terdengar. Jadi ketika Nafi menyatakan kepada Ibnu Umar, sekarang mah udah nggak terdengar ya, hatta qultu, jadi terus apa gitu ya, terus berjalan gitu ya. Ketika masih terdengar dia pindah ke tempat lain. Kultu sampai hatta kultu, sampai aku berkata la, sudah tidak terdengar lagi. Qala, kemudian Ibnu Umar menyampaikan fawadha'a yadaihi wa a'ada rahilah ila tariq wa qala ra'aitu Rasulullah SAW wa sami'a sauta zammarah ra'in fasana'a mithla hadza. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi kata Ibnu Umar ya, kata Ibnu Umar Nabi juga sama gitu ya. Setelah Ibnu Umar berjalan gitu ya, sampai Nafi tidak mendengar lagi, nah baru Ibnu Umar melepaskan tangannya gitu ya dari telinganya. Nah, kemudian jalan kembali lagi ke jalan sana ya. Kemudian beliau menyampaikan, beginilah aku melihat Rasul ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala, maka beliau melakukan seperti tadi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini ya, nah jadi bahwa Rasulullah tidak, ini ada jenis-jenis alat musik yang secara tegas memang dilarang dalam Islam gitu ya. Nah, ini seperti yang disampaikan Ibnu Umar bahwa ra'aitu Rasulullah SAW wasami al-sauta zammarah, ketika mendengar suara seruling Rasulullah itu ya, ra'in dari penggembala, fasona amithla hadza, maka Rasulullah pun melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi, yaitu memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya karena tidak mau mendengar. Nah, jadi keterangan hadis. Nah, dari dua hadis tadi ya tentang ada kelompok yang akan menghalalkan, kemudian yang barusan dijelaskan mengenai keadaan umat Islam nanti ya yang akan menghalalkan musik. Nah, berarti sebenarnya nih kata kelompok yang mengharamkan ya, musik itu haram. Kemudian ada yang menganggap halal. Begitu pula pada hadis ketiga yang menceritakan kisah Ibnu Umar bersama Nafi'. Ibnu Umar mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang sama, yaitu menjauhkan manusia dari mendengar musik. Nah, ini kata kelompok ini bahwa ini adalah jelas-jelas terlarang. Jika ada yang menyatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Ibnu Umar tadi, nah ini kan berdebat ya, jadi perbedaan pendapat. Jadi kata kelompok ini ya, jika ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Ibnu Umar tadi hanya menunjukkan bahwa itu adalah cara terbaik mengalihkan manusia dari mendengar suara nyanyian atau alat musik, namun tidak sampai menunjukkan keharamannya, jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Abdul Hamid Al-Harani ya, julukan dari Syekh Ibnu Taimiyah berikut ini, bahwa demi Allah ya, Allahumma illa ayyakuna fi sama'ihi dararun diniyun la yandafi'u illa bisyad. Demi Allah, bahkan mendengarkan nyanyian atau alat musik adalah bahaya yang mengerikan. Dararun, ini pendapat Ibnu Taimiyah ya, diniyun pada agama seseorang. Nah, tidak ada cara lain selain dengan menutup jalan agar tidak mendengarnya. La yandafi'u illa bisaddi. Ini pendapat kelompok yang mengharamkan. Nah, tadi sudah dari Quran, sudah dari surah Luqman tadi ya, lahwal hadis dari surah An-Najm tadi tentang Samidun, dari hadisnya sudah. Sekarang yang terakhir dari kalam ulama salaf. Jadi bagaimana para ulama salaf pendapat mereka tentang nyanyian atau musik tadi. Ibnu Mas'ud, nah ini Ibnu Mas'ud menyampaikan ya, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ini
yang mengharamkan ya di antara sahabat bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya tentang nyanyian. Kemudian beliau menjawab, ini Al-Qasim ya, aku melarang nyanyian pada kalian dan aku membenci jika engkau mendengarnya. Kemudian orang tadi nanya gitu, apakah nyanyian itu haram? Kemudian Al-Qasim menyampaikan bahwa wahai anak saudaraku, jika Allah sudah memisahkan yang benar dengan yang batil, lantas pada posisi mana Allah meletakkan nyanyian. Nah itu ya pendapat Al-Qasim. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat ya, kita tahu kan Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang luar biasa ya, sangat fenomenal sekali. Beliau pernah menulis surat kepada gurunya ya, guru yang mengajarkan anaknya. Isinya ini Umar bin Abdul Aziz, hendaklah yang pertama kali diyakini oleh anak-anakku dari budi pekertimu adalah kebencianmu pada nyanyian. Jadi beliau mempercayakan anak-anaknya diajarkan pada gurunya yang gurunya tersebut membenci nyanyian karena nyanyian itu berasal dari setan dan ujung akhirnya adalah murka Allah. Aku tahu dari para ulama yang terpercaya bahwa mendengarkan nyanyian dan alat musik serta senang ya pada nyanyian dan alat musik itu hanya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, menjaga diri dengan meninggalkan nyanyian sebenarnya lebih mudah bagi orang yang memiliki kecerdasan daripada nanti bersemayam kemunafikan dalam hatinya. Nah ini dari Umar bin Abdul Aziz, kayak testimoni ya, dari Ibnu Mas'ud gimana, dari Qasim gimana, dari Umar bin Abdul Aziz gimana, dari Fudail bin Iyad ya, nyanyian itu adalah mantra-mantra zina. Nah ini kata Fudail bin Iyad. Kemudian Ad-Dhahhak nih, dari Ad-Dhahhak beliau menyampaikan bahwa nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kemudian dari Yazid bin Walid, beliau menyampaikan bahwa wahai anak-anakku, hati-hati kalian dari mendengar nyanyian. Nih Yazid pesan sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, hati-hati kalian dari mendengar nyanyian, karena nyanyian itu hanya akan mengobarkan hawa nafsu, menurunkan harga diri, bahkan nyanyian itu bisa menggantikan minuman keras yang bisa membuatmu mabuk kepayang. Ketahuilah nyanyian itu adalah pendorong seseorang untuk berbuat zina. Ini pesan Yazid kepada anak-anaknya. Kita lihat ulama mazhab yang 4 ya, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana pendapat mereka tentang nyanyian? Yang pertama kita lihat bagaimana Abu Hanifah, beliau menyampaikan bahwa beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya adalah suatu perbuatan dosa. Ini Imam Abu Hanifah ya, kata Imam Abu Hanifah bahwa Imam Abu Hanifah itu membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya itu adalah perbuatan dosa. Imam Malik bin Anas, beliau menyatakan bahwa barang siapa membeli budak ya, hamba sahaya, kemudian ternyata budak tersebut adalah biduanita atau penyanyi, maka nggak usah dibeli, kembalikan saja karena terdapat aib. Jadi nyanyi itu dianggap oleh Imam Malik sebagai aib. Kita dengar Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan bahwa nyanyian itu adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah senang ya, candu dengan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya itu tertolak. Itu Imam Syafi'i itu ya lebih keras lagi bahwa nyanyian itu adalah sesuatu yang sia-sia ya, yang tidak kusukai karena menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa nyanyian itu adalah sebuah kebatilan dan siapa yang sudah kecanduan ya mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, imam yang keempat ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa
nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini kesimpulan dari ulama mazhab ini, bahwa tidak ada satupun dari 4 ulama mazhab yang berbeda pendapat mengenai haramnya alat musik. Nah, gimana kalau kita sudah sibuk dengan nyanyian ya dan nasyid. Syekh Ibnu Taimiyah memberikan pelajaran yang sangat berharga ya. Beliau menyampaikan bahwa seorang hamba jika sebagian waktunya sudah disibukkan dengan amalan yang tidak masyru' ya, yang tidak disyariatkan, pastinya akan berkurang semangatnya dalam melakukan hal-hal yang masyru', yang disyariatkan. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang mencurahkan segenap usaha upayanya ya dengan sesuatu yang masyru', dengan yang disyariatkan. Pastinya orang ini akan semakin mencintai gitu ya amalan tersebut, semakin mendapatkan manfaat dari amalan tersebut ya, dan agama dan Islamnya pun akan semakin sempurna. Nah, sehingga Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa banyak orang yang terbuai ya dengan nyanyian, senang syair-syair yang tujuan semulanya adalah untuk menata hatinya ya supaya lebih sejuk, lebih adem gitu, menenangkan gitu. Pasti karena maksudnya dia dia akan semakin berkurang semangatnya dalam menyimak Al-Quran. Nah, ini kata saya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau mengkhawatirkan gitu ya yang selalu misalnya yang biasa menggunakan nyanyian gitu ya, kemudian tujuannya tadinya seperti itu, sehingga beliau mengkhawatirkan dengan kecanduannya terhadap lagu itu maka akan semakin berkurang semangat dalam baca Qur'annya gitu, semangat dalam menyimak Al-Qur'annya, bahkan sampai-sampai dia pun membenci untuk mendengarnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat para hafid ya, para santri, mereka kan kita lihat nih kayak Ustadz Irwan ya, benci gitu terhadap yang senang musik gitu ya. Nah itu jadi memang ini ada, nanti kita akan pelajari juga yang membolehkan ya. Nah, jadi perkataan Ahmad bin Abdul Halim ya, Al-Haroni, nah kita yang dijuluki dengan Syekhul Islam, memang betul-betul terjadi ya pada orang-orang yang sudah begitu senang dengan nyanyian gitu, dengan gitar, bahkan dengan nyanyian Islami yang disebut nasyid, yang tujuan mereka itu mungkin adalah untuk menenangkan pikiran atau menata hati. Namun ini pendapat bagi yang melarang ya, sayang seribu sayang, jalan yang ditempuhnya itu adalah keliru. Sehingga karena hati itu harus ditata dengan sesuatu yang masyru', dengan sesuatu yang disyariatkan. Bukan hati itu ditata dengan sesuatu yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, yang membuat kita sibuk bahkan lalai ya dari kalam Allah atau dari Al-Quran. Nah, kemudian tentang nasyid. Nah, ini tadi ya secara umum tentang nasyid yang dikenal di kalangan para sufiah ya, orang-orang sufi dan bait-bait syair. Syekh Islam menyampaikan bahwa oleh karena itu kita dapati orang-orang yang kesehariannya ya atau santapannya itu sehariannya tidak bisa lepas dari nyanyian, mereka itu pasti tidak akan terlalu merindukan lantunan suara Al-Quran. Ini Syekh Islam ya menyampaikan bahwa tentang nasyid ya yang ada di kalangan orang-orang sufi yang pertama kali mempopulerkan ya atau bait-bait syair. Nah, Syekh Islam menyampaikan bahwa oleh karena itu ya kita lihat orang-orang yang sehari-harinya ya tidak bisa lepas dari nyanyian, mereka pasti tidak akan begitu merindukan lantunan Al-Quran. Mereka pun tidak akan begitu senang ketika mendengar Al-Quran gitu. Mereka tidak akan merasakan nikmat ketika mendengar Al-Quran dibanding dengan mendengar bait-bait syair atau nasyid. Bahkan ketika mereka mendengar Quran, hatinya lalai gitu, lisannya baca-baca tetapi lalai. Begitu juga dengan lisannya akan sering keliru. Nah, ini ya. Adapun melantunkan bait-bait syair atau nasyid asalnya dibolehkan namun tidak berlaku secara mutlak
Jadi sebetulnya nah ini disimpulkan oleh yang melarang tadi ya, bahwa melantunkan bait-bait syair atau kalau di Indonesia dikenal dengan nasyid asalnya dibolehkan namun tidak berlaku boleh secara mutlak gitu. Jadi melantunkan nasyid yang dibolehkan itu ada syarat-syarat tertentu. Nah ini ya, ada syarat-syarat tertentu boleh mendengarkan nasyid itu. Yang pertama, bukan lantunan yang mendayu-dayu sebagaimana yang sering dinyanyikan oleh para perempuan ya. Jadi tidak yang mendayu-dayu gitu ya sehingga suaranya menggoda misalnya. Kemudian nasyid itu tidak sampai melalaikan dari mendengar Al-Quran. Jadi isi nasyidnya, jadi kita malah lebih asik dengan nasyid gitu ketimbang dengan Quran. Jadi tidak, dengan nasyid itu tidak sampai melalaikan dari mendengar Al-Quran. Kemudian nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang dapat membuat orang menari atau berdansa ya. Ongkoh nasyid misalkan, tapi nadanya itu bikin kita pengen nari gitu, kayak pengen joget gitu. Jadi harus dihilangkan nada-nadanya itu membuat orang yang mendengarnya itu joget gitu. Kemudian tidak diiringi alat musik. Nah ini karena yang haramnya tadi kan al-ma'azib, alat musiknya yang haramnya itu kan. Nah ini sangat berat ya menyampaikannya, karena tapi kita juga lihat nanti yang membolehkan. Maksud mendengarkan itu bukan mendengarkan nyanyian dan nadanya, namun tujuannya adalah mendengar nasyid atau bait syairnya. Jadi fokusnya ke bait syairnya yang mengandung makna ya. Kemudian sebentar, masih ada yang masuk ya, jam 6, 7. Sedikit lagi ya, mohon maaf ini masih lebih. Nah jadi tadi ya bahwa mendengarkan nasyid itu fokusnya bukan ke nada tetapi bait syair yang menggugahnya gitu ya. Dibolehkan bagi wanita memukul rebana ya pada acara-acara yang masyru' disyariatkan kayak walimahan misalkan ya, hari raya. Nah itu maksud nasyid adalah untuk memberikan dorongan semangat ketika sedang letih dalam berjihad. Jadi yang dibolehkan itu nasyidnya itu yang isinya itu semangat untuk memberikan semangat ketika kita sedang letih dalam berjihad. Tidak sampai melalaikan dari yang wajib atau melarang dari kewajiban. Nah itu. Jadi itu ya yang melarang. Terakhir ini yang membolehkan. Nah, kita kesini ya, karena kalau yang membolehkan mah memang ibu-ibu, bapak-bapak kan sehari-harinya memang tidak terlepas dari musik dan nyanyi ya. Maka saya dulukan dulu yang melarang dulu. Nah, ini bagi kelompok yang membolehkan, nah ini akan disajikan ya. Hukum musik dan seni, nah ini pendapat para ulama yang membolehkan bahwa sebetulnya ini kan perdebatan yang tidak selesai-selesai ya. Nah ini mereka berpendapat bahwa ini adalah persoalan ijtihadiyah. Jadi ijtihadiyah ya, fi majal al-ijtihadiyah, sehingga kata kelompok ini memang tidak jumud, tidak kaku gitu. Jadi terbuka lebar dalam menafsirkan atau melakukan interpretasi karena tidak ada nas yang secara qat'i. Nah, ini menurut kelompok ini tidak ada nas secara qat'i, tidak ada nas secara sharih yang melarang musik. Nah, kata kelompok yang membolehkan. Jadi ini adalah fi majal al-ijtihad, dalam masalah ijtihadiyah, sehingga kata kelompok yang membolehkan itu enggak jumud, enggak kaku gitu ya. Pokoknya silakan terbuka lebar untuk melakukan interpretasi atau penafsiran, karena menurut kelompok yang membolehkan tidak ada nas yang secara qat'i ya, qat'i dilalah gitu, tidak ada secara sharih mana sih yang melarang musik gitu atau melarang bernyanyi atau seni gitu. Nah tadi ya bahwa kan menurut kelompok ini tafsir itu ya, syarah atau penjelasannya itu nggak mutlak tetapi nisbi atau zonni, relatif. Oleh karena itu pendapat yang membolehkan musik, pendapat yang membolehkan bernyanyi, dan yang membolehkan seni di sini ya ada panduannya gitu.
Jadi walaupun boleh, tetapi tidak membolehkan secara mutlak tanpa batasan, tetapi ada batasan atau syarat-syarat membolehkannya. Jadi kebolehan musik ya, kebolehan bernyanyi atau seni itu pada dasarnya ya, menurut kelompok yang membolehkan ini bahwa musik, bernyanyi, seni asluhunya, asalnya itu boleh. Nah, kelompok ini mereka merujuk pada 2 kitab. Yang pertama Ihya Ulumuddin, yaitu karyanya Imam Al-Ghazali, kayak karya Imam Al-Ghazali ya. Dan Fiqhul Mazahib Al-Arba'ah, karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Jadi ini pendapatnya yang kesininya ya. Kalau tadi kan yang nggak boleh, yang generasi sahabat ya, generasi sahabat, generasi ini sudah generasi tabi'in ini yang membolehkan. Terdapat sejumlah nama sahabat, kata kelompok ini ya, yang menggunakan 2 kitab, yaitu Ihya Ulumuddin dan Al-Fiqhul Mazahib Al-Arba'ah. Nah, ini terdapat sejumlah nama sahabat, tabi'in dan ulama yang membolehkan musik. Nah, Imam Al-Ghazali, nah contohnya nih, ulama yang membolehkan musik itu, Imam Al-Ghazali memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap musik, nyanyian, dan seni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, mari kita pelajari bersama ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 273 bahwa beliau menyampaikan, kata kelompok yang membolehkan ya, beliau menyampaikan seperti ini: Man lam yuharrikhu rabi wa azharuhu wal ud wa autaruhu fahuwa fasidul mizaj laisa lahu alaj. Orang yang jiwanya tidak tergerak oleh semilir angin, oleh bunga-bunga dan suara seruling musim semi, maka dia adalah yang kehilangan jiwanya yang sulit terobati. Itu katanya ya, dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan di sini agak panjang di itunya ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebentar kita pelajari ya. Bahwa wanaqala Abu Thalib Al-Makki ya, Abu Thalib Al-Makki. Dan beliau menukil dari Abu Thalib, menukil itu mengutip ya. Wanaqala dan mengutip. Siapa yang mengutip di sini? Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki mengutip tentang apa? Ibahatas sima an jamaah. Kebolehan ya mendengarkan asima ya, mendengarkan apa? Syair, nyanyian ya. An jamaatin, dari sekelompok ulama. Ini yang menguatkan boleh ya. Jadi yang kelompok ini yang membolehkan nyanyian musik. Wanaqala, sekali lagi dia mengutip ya, Abu Thalib Al-Makki ibahatas sima, dari mendengarkan ya, ibah bolehnya mendengarkan syair, nyanyian, an jamaatin, dari sekelompok ulama. Kata beliau, kata Abu Thalib Al-Makki, yang membolehkan itu ibahas sima an jama itu adalah faqala, maka beliau menyampaikan sami'a minas sahabah. Nah, jadi ada di antara sahabat ya yang sami'a, mendengar. Siapa saja di antaranya yang membolehkan itu adalah yang pertama Abdullah bin Ja'far. Yang pertama yang membolehkan itu sahabat Abdullah bin Ja'far. Wa Abdullah bin Zubair. Wal Mughirah bin Syu'bah. Wa Muawiyah, dan sahabat Muawiyah. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Jadi Abu Thalib Al-Makki menyatakan bahwa banyak ulama salafus sholih, baik sahabat atau tabi'in, yang melakukan dengan memandangnya sebagai hal baik. Nah, di sini ya bahwa ini di sini bahwa qala qad fa'ala dzalik katsirum minas salaf. Banyak ulama salaf gitu ya yang membolehkan
sahabi, sahabat, wat tabi'i dan para tabi'in bi ihsan menganggap baik. Nah, ini yang menganggap baik. Kemudian kita simpulkan saja ya dari sisi terjemahnya supaya ini udah terlalu siang, bahwa intinya menurut Abu Thalib Al-Makki itu banyak ulama yang memandangnya baik, bahwa Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa ulama Hijaz yang ada di Mekah dan Madinah dulu ya, disebutnya ulama Hijaz, selalu mendengarkan nyanyian pada hari utama dalam setahun, yaitu diperintah Allah untuk menyebut namanya seperti di hari tasyrik gitu ya. Jadi pernah kata dia, ulama juga mendengarkan kalau di hari raya ya, hari raya gitu ya. Demikian pula dengan penduduk Madinah sampai zaman kami saat ini, hingga kami menemukan Qadhi Marwan ya. Dia memiliki beberapa hamba sahaya perempuan yang bernyanyi dan disiapkan untuk para sufi gitu. Sama Atok juga punya hamba sahaya yang bernyanyi, maka saudara-saudaranya mendengarkan keduanya. Jadi Abu Thalib Al-Makki menyampaikan bahwa ada yang bertanya kepada Abu Hasan bin Salim, bagaimana? Nah, ini kan Abu Hasan ya melarang kan. Abu Thalib Al-Makki menyampaikan bahwa ada yang bertanya kepada Abu Hasan bin Salim, bagaimana engkau ingkar atau melarang mendengarkan nyanyi, padahal Al-Junaid, Sari Sakoti, Zunnun, mereka pada membolehkan. Kenapa kamu Abu Hasan melarang? Abu Hasan menjawab, bagaimana aku melarang mendengarkan nyanyian, padahal orang yang lebih baik dariku membolehkan dan mendengarkannya. Sungguh Abdullah bin Ja'far At-Tayyar ya mendengarkan nyanyian, yang aku ingkari adalah permainan yang ada dalam nyanyian itu. Nah, ini dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin disampaikan seperti itu. Ada di antara para sahabat katanya ya. Di sini, nah tadi terjemahnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 267. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Pokoknya tadi ini tidak terlalu detail ya disampaikannya. Pokoknya kalau di kitab Ihya Ulumuddin dan kitabnya satu lagi tadi kitab apa? Kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri ya, Al-Mazahib Al-Arba'ah ya, itu membolehkan, tetapi tentunya tadi ya syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi yang nggak senang itu kalau Abu Hasan, yang aku larang itu adalah permainan yang ada dalam nyanyian itu misalnya. Karena sudah terlalu siang ya, dan saya kembalikan saja kepada Bapak dan Ibu mau mengambil pendapat yang mana. Yang terpenting dipelajari dengan kesungguhan. Kemudian ada rambu-rambu ya ketika kita misalkan mendengar musik atau apa ya, ini kita ada rambu-rambu dari para sahabat, mulai dari yang melarang dan membolehkan. Saya tidak punya hak prerogatif mengambil yang mana, pokoknya saya serahkan saja kepada hadirin di sini mau mengambil pendapat yang melarang, yang membolehkan. Yang jelas kita harus ihtiyat saja ya, kehati-hatian saja, bahwa jangan sampai melalaikan, bahkan kita lebih nyaman dengan nyanyian daripada dengan lantunan Al-Quran misalnya. Mungkin hanya itu saja yang ditakutkan oleh para ulama. Mungkin hanya itu saja. Gimana Bun? Bertanya. Gimana Bunda Nunu? Iya, tadi terkait musik itu kan banyak sekali pendapat-pendapat dan kita banyak di masyarakat temui gitu ya, Iya. terutama di panggung-panggung hiburan gitu. Nah, dari yang melarang sama yang membolehkan itu lebih banyak yang melarangnya tadi ya, kalau nggak salah ya, saya sambil ini sambil nyapu gitu. Iya, iya Bun. Ya, kalau misalnya yang pendapat yang membolehkan, kita melihat dari yang membolehkan gitu ya. Iya. Nah, ketika ada sebuah hiburan yang diundang oleh yang hajat gitu ya Bun ya. Iya. Kemudian di dalam hiburan itu
otomatis walaupun judulnya misalkan ngomongnya ketiga misalkan gitu ya. Maksudnya kadang-kadang di pertengahan itu kan suka ada yang request, lagu dangdut segala macam gitu yang, sehingga menimbulkan apa ya, ya seperti keributan atau mabok-mabok gitu kan mengundang, syahwat gitu ya, Bun. Nah Iya. itu bagaimana yang pihak yang mengundangnya itu yang hajatnya itu apakah terbawa dosa gitu atau gimana gitu, dari sudut pandang yang diperbolehkan gitu. Sudah jelas dah itu mah, kalau dilarang mah ya kita tidak berarti udah bertolak belakang dengan yang dilarang gitu. Kalau melihat dari yang diperbolehkan adanya musik gitu. Kemudian yang kedua, Bun, kadang-kadang memang ada, anak atau misalkan yang sudah dewasa juga gitu banyak ya, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu, pengennya diiringi dengan musik gitu ya. Yang kurang ini tuh yang dikhawatirkan kan musiknya bukan musik yang islami gitu, bukan nasyid atau qasidah kan gitu yang bernuansa islami gitu, dangdut atau misalkan, lagu-lagu pop yang sehingga sambil, terbuai bayangan segala macam kayak gitu ya dikhawatirkan seperti itu. Itu bagaimana tuh Bun yang sudah kecanduan harus misalkan